Assalamualaikum. Sekarang kita mau suara saya agak serak. Eh, kita mau cerita tentang jenis bis yang ada di eh, Singapura, Malaysia, kurang lebih Thailand juga sebenarnya hampir sama, tapi kalau Thailand lebih sedikit bervariasi. Jadi saya lebih banyak yang di Singapura sama sama Malaysia lah ya. Ya yang pertama ini penting nggak penting, tapi informasi sebagai bayangan buat teman-teman. Yang pertama ada namanya ya bis kota. Bis kota kurang lebih sama dengan bis bis Transjakarta yang sekarang. Perbedaan di bis kotanya Singapura dan Malaysia, Singapura cenderung lebih bersih. Bentuknya pun sedikit berbeda. Kalau jadi dari penampakannya kita udah tahu ini bis Malaysia atau bis Singapura. Kenapa ini penting? Ilmu ini penting karena di Singapura pun ada bis Malaysia yang beroperasi. Sehingga kalau misalnya kita mau melakukan perjalanan dari Singapura ke Malaysia nantinya, itu kita perlu paham itu. Karena nanti kita naik turun lagi. Kan ada dua perbatasan ya. Perbatasannya Singapura kita harus cap keluar Singapura, perbatasannya Malaysia kita harus cap masuk ke Malaysia. Nah, artinya kalau kita naik bis kotanya Singapura, sebaiknya kita ketika turun ngecap masuk lagi bis kotanya Singapura juga. Begitupun dengan Malaysia. Kenapa? Karena kalau enggak kita bayar dua kali. Pembayaran itu sebetulnya sudah dilakukan dari ujung ke ujung gitu. Jadi informasi ini cukup penting. Itu yang pertama, bis kota. Bis kotanya Singapura namanya SMRT dan SMT Transit kalau nggak salah. Yang Malaysia namanya Causeway Link CW. Bis Malaysia biasanya warnanya kuning, bis kotanya. Kalau yang Singapura ya agak abu-abu gitulah, putih. Terus ada garisnya merah, ada garisnya biru. Banyak sih sebetulnya, bisa di googling aja. Bis kotanya Singapura itu cara bayarnya memang lebih baik pakai kartu. Oke. Nah, jadi di Singapura bis Singapura itu sebetulnya masing-masing gimana ya? Yang paling gampang memang pakai kartu karena kalau cash dia nggak mau ngasih kembalian. Dan dengan menggunakan kartu itu ya ada tap in tap out lah di dalam bisnya, sehingga ya agak beda dengan Transjakarta yang tap in tap outnya di luar ya di halte. Kalau ini enggak, ini ya kayak bis biasa tapi bayarnya di dalam bisnya gitu. Nanti otomatis kepotong. Sekarang bisa pakai kartu kredit, kartu debitnya yang ada Mastercard atau Visa. Jadi otomatis bisa tuh nanti bisa tap gitulah. Jadi lebih mudah, nggak perlu beli kartunya Singapura yang harganya 50 ribuan lah kira-kira ya, satu kartunya aja gitu, dan mungkin nggak bisa dipakai di tempat lain kan. Itu satu. Sedangkan bis Malaysia ya biasanya memang cash lah dia bayarnya. Yang kedua adalah bis pekerja kita sebutnya. Sebetulnya bentuknya mirip bis pekerja ini dengan bisnya wisata. Jadi biasanya kursinya dua-dua, hampir sama seperti bis luar kotanya Indonesia. Yang kursinya dua-dua, cenderung sederhana, nggak pakai leg rest, yang biasa aja dua-dua gitu. Ini bisa kita pakai di mana kalau misalnya nyebrang. Kalau misalnya kita versi sangat gampang gitu ya. Jadi kita datang ke Woodland checkpoint, itu di bagian Singapura, perbatasannya Singapura. Kita naik terus kita turun. Kalau mau cepet naik itu aja bus pekerja, nanti bayarnya bisa pakai ringgit, bisa pakai dolar juga, dolar Singapura, tapi memang lebih murah pakai ringgit itu kalau nggak salah berapa, 2 atau 4 gitu lah, kecil. Artinya ya sekitar 10 ribuan lah. Naik ya sebenarnya perjalanannya juga pendek sih, mungkin kayak 15 menit. Tapi kalau kita nunggu bis yang biasa yang sebelumnya kita pakai itu agak lama ya, makanya biasanya ya kalau mau cepet pakai itu aja, udah naik itu terus nanti turun bayar lagi gitu. Jadi sederhana. Kapan lagi kita pakai ya, tentu kalau wisata. Biasanya wisata, kalau misalnya kita paket wisata Singapura, bisa kontakkan juga kalau mau wisata Singapura Malaysia, itu ya pakai bis sejenis ini yang paling banyak. Nah yang ketiga yang agak spesial memang bis antar kotanya gitu. Jadi bis antar kota ini hampir pasti kursinya 21, hampir mirip super eksekutifnya di Indonesia.
jaraknya agak lebar, terus nggak terlalu ya nggak lebar nggak terlalu mepet juga. Perbedaan antara bis yang mahal dan yang murah, sebetulnya ada yang lebih mahal lagi tapi sekarang sudah agak jarang. Dulu ada yang kayak sleeper dan sejenisnya tapi sangat sangat jarang, kita hampir nggak pernah ketemu lah yang gitu sekarang. Bedanya apa yang harga lebih mahal dan lebih murah? Ya kalau lebih murah kursinya sederhana, sebetulnya standarnya sama, hampir pasti ada colokan USB. Kalau yang murah banget seringkali colokannya nggak berfungsi gitu lah ya. Terus ini reclining itu hampir semua sama, jadi standarnya ada USB, ada reclining, ada leg rest kaki, terus ada kayak sofa gitu, ada pegangannya, terus ada seat beltnya ya, ada seat belt. Nah kalau yang lebih mahal kadang kursinya bisa bergetar, sebetulnya dia anggap itu pijat lah, kursi pijat, jadi ada remote-nya di sebelah sini biasanya. Kursinya bisa bergetar gitu, itu yang lebih mahal. Terus kualitas joknya, kualitas busa apa ininya, busa dan ininya ya kurang lebih paling begitu. Tapi yang paling nggak oke pun ya gitu-gitu aja sih sebetulnya, jadi masih aman lah. Contoh nggak oke-nya lagi kalau bisa antar kota, ada beberapa merek saya nggak bisa nyebutin, tapi merek ini quote-unquote nakal lah gitu. Jadi dia kadang buka jalurnya banyak, apa jamnya banyak, tapi sebetulnya dikumpulin jadi satu. Bahkan kadang dia tebengin kita ke bis lain gitu. Ya itu terjadi. Biasanya siapa yang bisa tahu itu? Yang bisa tahu itu adalah terminalnya ya, tukang agennya itu biasanya tahu sih, dia bisa ngasih tahu. Nah untuk membeli itu bisa online ya, bisa di biasanya EasyBook atau Redbus gitu ya. Tapi memang ya yang gampang EasyBook sih, atau beli langsung di terminal. Di terminalnya nggak kayak di Indonesia yang rebutan sebetulnya. Terminalnya itu ya nanti semua loket menjual semua bis gitu, jadi dia pakai komputer, kita bisa lihat, kita pilih yang mana, kursinya yang mana juga, dan ya simpel lah, jadi nggak rebutan kayak di tempat di Indonesia gitu. Kira-kira gitu ya. Boleh ditanyakan kalau ada hal-hal lagi ya, ini pengetahuan umum lah. Kalau misalnya ASEAN mungkin saya kurang lebih bisa menjawab cukup detail, kalau daerah lain ya kalau saya bisa jawab saya jawab gitu. Makasih, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.